Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam peredak mah ya. Simak. Yang saya akan bahas adalah golongan antasida ya. Jadi sebenarnya kan banyak ya obat-obatan mah ini, tapi yang saya akan bahas adalah golongan antasida. Jadi antasida ini untuk meredakan gejala asam lambung berlebih. Contoh gejalanya itu seperti nyeri ulu hati, kembung, mual, rasa panas di dada ya. Nah, itu nanti akan dinetralisir sama antasida ya. Biasanya antasida ini bisa digunakan untuk mah, penyakit asam lambung seperti GERD ya, luka lambung atau luka di lambung, gastritis yang kelebihan gas juga bisa ya. Cara kerjanya ini antasida ini untuk menetralkan asam lambung ya. Jadi biasanya setelah 1 jam minum antasida, golongan antasida ini, lambung akan mendingan ya. Nyeri ulu hatinya akan berkurang, kembungnya, mualnya, atau rasa panas di dadanya. Tapi si golongan antasida ini tidak bisa mengobati penyebab asam lambung berlebihnya ya. Jadi cuma menetralkan aja. Jadi misalnya kalau ada luka di lambung itu nggak bisa diobati sama antasida ini. Biasanya antasida ini digabung dengan antagonis H2 atau penghambat pompa proton ya. Itu gabungannya. Karena yang antagonis H2 dan penghambat pompa proton itu bisa mengobati penyebab asam lambung berlebih. Apa sih jenis-jenisnya atau macam-macamnya? Yang pertama ada aluminium hidroksida ya. Contoh mereknya itu biasanya ada antasidadon, acitral, perlosid, biomag MPS, etasid, gastrucid, gestamag, lexakrol, mesamag, milanta, sanmag, stromag, dikomag, ultilok ya. Itu contoh-contoh mereknya ya. Biasanya isinya itu aluminium hidroksida. Yang kedua ada magnesium hidroksida. Nah ini untuk contoh merek-mereknya itu ada Octal Plus, Carsida, Gastrinal HD, Lexakrol, Forte, Polisilen, Promah, Rancicid, Samtacid ya. Itu contoh mereknya ya. Yang ketiga ada kalsium karbonat. Contoh mereknya itu ada Mag Gel, Neosan Mag, Polisilen Mag, Promag Double Action, Tetarmag Double Impact ya. Itu contoh-contoh mereknya. Yang keempat ada magnesium karbonat. Biasanya contohnya itu ada Polycol Forte, Simeco, Stomachain ya. Itu contoh-contohnya. Yang kelima ada magnesium trisilikat. Nah ini contohnya biasanya Biogastron, Bimalcus, Erpamag, Itramag, Conimag Forte. Nah itu isinya bisa magnesium trisilikat ya. Yang keenam ada natrium bikarbonat. Nah biasanya ini berbentuk tablet. Yang ketujuh ada asam alginat. Biasanya ini berbentuk tablet kunyah atau suspensi. Yang kedelapan ada magaldrat ya. Ini biasanya berbentuk tablet kunyah dan suspensi juga ya. Ada beberapa yang harus diperingati ya sebelum meminum golongan antasida ini ya. Yang pertama itu yang alergi. Kalau yang alergi obat antasida ini jangan minum ya. Yang kedua yang hamil dan menyusui. Meskipun kebanyakan antasida itu aman ya, tapi kalau lebih aman lagi ditanyain aja ke dokternya ya. Yang ketiga yang mengkonsumsi herbal dan suplemen, terutama kalsium dan zat besi ya. Itu bisa bereaksi kepada obat mahnya ya. Yang keempat yang di bawah 12 tahun. Karena ada beberapa jenis antasida yang tidak bisa untuk anak di bawah 12 tahun ya. Jadi
dikonsuli ke dokternya ya. Yang kelima, yang punya penyakit liver seperti sirosis, penyakit ginjal seperti batu ginjal, penyakit jantung seperti gagal jantung, hipertensi, hipokalsemia, edema pada kaki dan pergelangan kaki jadi bengkak ya kakinya, itu mending jangan minum golongan antasida ini ya. Yang keenam, yang punya diare atau dan muntah-muntah ya, yang bisa menyebabkan dehidrasi, misalkan jangan minum golongan antasida juga ya, karena antasida ini bisa menyebabkan dehidrasi juga ya. Yang ketujuh, jangan minum alkohol ya kalau lagi minum antasida, itu bisa berbahaya. Yang kedelapan, jangan minum jika lagi diet rendah garam. Yang kesembilan, yang punya fenilketonuria ya, karena beberapa antasida itu mengandung aspartam ya, itu yang bisa membahayakan fenilketonuria. Dan yang terakhir, bila alerginya itu parah ya setelah minum, itu harus ke dokter ya biar ditanganin. Nah, apa sih efek samping dari antasida ini? Sebenarnya sih jarang ada efek sampingnya ya jika dosisnya sesuai. Tapi ada beberapa yang bisa menyebabkan ada beberapa yang mengalami efek samping ya. Yang pertama biasanya itu ada diare atau sembelit. Kalau nggak diare, sembelit ya. Yang kedua, perut kembung. Yang ketiga, kram atau nyeri perut. Yang keempat, mual muntah. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, mulutnya kering. Yang ketujuh, sering buang air kecil. Dan yang kedelapan, ada rasa logam di mulut. Biasanya itu yang terjadi ya efek sampingnya. Cuma ini juga cuma tergantung kondisi badan ya. Tapi ada juga efek-efek samping yang serius ya, seperti hilang selera makan, tubuh sangat lelah dan otot terasa lemah. Itu harus ke dokter ya. Kalau udah minum itu terus ada seperti itu, ke dokter aja. Terus nyeri saat buang air kecil juga langsung aja ke dokter ya. Napas lambat dan pendek itu ngap-ngapan, atau detak jantung terasa lambat dan tidak beraturan seperti aritmia, pusing dan atau pingsan, ada perubahan suasana hati atau meta ya seperti orang linglung, itu juga mending langsung ke dokter ya biar tahu penyebabnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang macam-macam perdamah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.